أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Memimpin Abu Bakar 2 tahun. Waktu Abu Bakar mau meninggal, duduk musyawarah sama penasehatnya, Utsman bin Affan. Hai Utsman, siapa kira-kira yang paling layak untuk kita pilih jadi pengganti saya? Saya udah sakit-sakit nih, kata Abu Bakar. Setelah 2 tahun memimpin. Dipilihlah nama Abdurrahman bin Auf, si fulan nama sahabat. Tapi Utsman bin Affan, waktu dia lagi nulis, ini wasiat dari Amir Mu'minin Abu Bakar kepada kaum muslimin. Saya mewasiatkan agar kalian memilih, pingsan Abu Bakar pada saat itu. Dalam kisah ini dikatakan pingsan, nggak sadarin diri. Lalu Utsman menulis, Umar bin Khattab. Utsman yang nulis, Umar bin Khattab. Abu Bakar kaget, waktu terkaget bangun, terus dia tanya, hai Utsman, siapa yang terbaik kita pilih? Kata Utsman, saya sudah menulis Umar. Kata Abu Bakar, sungguh saya tidak melihat kecuali Allah telah membuatmu membaca isi hatiku. Umarlah yang paling pantas. Karena ditulis, sambung, Umar bin Khattab karena dia adalah orang yang paling faham halal haramnya Allah. Tolok ukurnya itu. Pemimpin yang terbaik, milih yang terbaik. Nggak usah ikut-ikut kita ini. Kita masyarakatnya cuma mau makan, mau minum, aman. Nggak usah kita dilibatin. Bayangkan pelibatan masyarakat kayak sistem demokrasi sekarang teman-teman sekalian. Akhirnya saya calon misalnya, Marwan calon. Saya datang bawa sesuatu. Orang-orang bilang, itu calon pertama, nggak apa-apa, terima saja. Dukung saya, ya, ambil bajunya, ambil sembakonya, ambil segala. Besok Marwan datang, ya ini calon. Ya, dukung saya, iya. Iya semua. Ini mengajar masyarakat belajar nipu nggak? Bohong massal ini. Dan sudah biasa kita dengar itu kalau lagi ada pilkada, ada pilpres, ya semua calon datang ambil aja, gratis. Yang gratis kan enak. Seperti itu. Ini efek kecilnya saja, belum kita bicara efek besarnya ya. Waktu Umar bin Khattab sudah jadi khalifah, ditunjuk, nggak ada perselisihan. Abu Bakar sudah tulis wasiat, sudah selesai. Pilih orang ini, pasti yang terbaik. Umar waktu mau meninggal, panggil 6 orang sahabat yang tertinggal, yang dijamin masuk surga. Waktu Umar sudah ditusuk oleh Abu Lu'lu', sampai pinggang sebelah kanan Umar itu tembus ke tulang rusuknya bagian depan, ditusuk. Jadi waktu Umar minum susu, dites sama tabibnya, itu minum keluar dari 2 sisi susu itu, kena lubang besar sekali tusukannya. Memang orang ini mau membunuh Umar. Umar tahu dia akan meninggal dunia. Kata Umar, panggilkan saya 6 orang yang dijamin masuk surga, tinggal ini yang hidup. 7 sama Umar, karena Abu Bakar sudah meninggal, gitu kan. Maka didatangkanlah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman ibn Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini 6 orang yang Nabi tunjuk. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga. Ditunjuk semua 10 orang ini. Ditunjuk semuanya. Umar bin Khattab suruh panggil 6 orang itu. Di rumahnya. Rupanya di rumah Umar ini ada satu ruangan, kata Umar, ini ruangan, sudah kumpul semua, ini ruangan, saya selalu pakai untuk memecahkan perkara muslimin. Kalau ada masalah, saya masuk situ, saya pikirin, minta doa sama Allah supaya dapat jalan keluar. Sekarang ini, kalian 6-6-nya masuk di sini, kumpul. Jangan keluar dari ruangan ini, kecuali sudah tunjuk 1 orang pengganti saya kalau saya mati. Dan hai Abdurrahman ibn Auf, kau pemimpin majlis. Kau yang pimpin majlisnya. Kalau kalian keluar tidak milih 1 orang, saya tebas leher kalian semua. Nah iya, Umar pegang pedang taruh di depan kamar. Masuk semua. Sama Umar ditunggu. Umar nggak, ayo iklan di Madinah, pilkada, nggak ada pilkada. Pilpres nggak ada, nggak ada sama sekali. Panggil ini, nggak usah ribut-ribut, kumpul kalian, tunjuk 1 orang, cepat. Di dalam majelis ini teman-teman sekalian luar biasa terjadi kalau orang-orang beriman. Dari 6 orang ini, Abdurrahman bin Auf kan jadi pemimpin majelis. Kata sebagian ahli sejarah, sebenarnya kalau orang tangkap sinyalnya Umar sedang tunjuk Abdurrahman bin Auf. Ini orang yang harus jadi khalifah sebenarnya. Apa yang Abdurrahman bilang? Hai saudara-saudaraku, Amir Mu'minin sudah tunjuk kita 6 orang untuk milih jadi khalifah.
Dan saya iklankan di depan kalian sekarang, saya mengundurkan diri dari kandidat. Saya nggak mau jadi khalifah. Nggak mau, nolak. Tahu ini tanggung jawabnya berat hari kiamat. Tidur di istana, tidur di rumah, kemudian di sana ada yang kelaparan, di sana ada yang membunuh, di sana. Ini semua bertanggung jawab hari kiamat ini, nggak gampang. Jangan cuma pikir pakai mobil mewahnya saja. Namanya dikenang, fotonya dipasang, gampang pasang foto sendiri. Nah, gampang itu. Nggak ada susahnya sebenarnya. Tapi orang begitu ya. Supaya dikenang, supaya begini, supaya begitu. Dia lupa, ada tanggung jawab semuanya nih. Hari kiamat. Sampai Umar bin Khattab tidak pernah tidur malam hari, kecuali sudah keliling Madinah. Udah pasti semua rumah padam lampunya, sudah tenang masyarakatnya, baru dia tidur. Saking takutnya dihisab hari kiamat. Utsman bin Affan sama Ali bin Abi Thalib pernah habis makan siang berdua. Siang bolong, panas. Saking panasnya mereka bilang, waktu mereka keluar dari rumah menuju ke rumah, ya, dari Ali bin Abi Thalib keluar, Utsman bin Affan antar depan rumah, Utsman yang mengundang makan. Mereka saking panasnya taruh imamahnya tutup wajahnya karena panasnya. Tiba-tiba Utsman sama Ali melihat dari kejauhan lagi panas, ada orang jauh lagi ngumpul-ngumpulin unta, kambing yang lepas, diikat-ikatin di rumah masing-masing masyarakat pemilik-pemiliknya. Kata Utsman, siapa orang siang bolong begini nih? Madinah kalau panas teman-teman sekalian 50-55 derajat. Ini aja antum sudah keringatan panasnya seperti ini. Gitu. Apalagi kalau 55 derajat panas, siang bolong ngurusin kambing sama unta. Kata Utsman, siapa orang ini? Ayo kita lihat Ali. Ayo. Pas tiba di sana, orang itu tutup pakai imamahnya juga. Begitu didekati beri salam, ternyata Umar bin Khattab. Orang semua tidur, dia jadi khalifah, nyimpak, kumpul-kumpulin kambingnya orang, untanya, masuk-masuk. Bayangin tuh. Ya. Kita subhanallah macet, dia jalan duluan. Loh realitanya kan begitu ya. Saya bukan nyinggung siapapun, tapi umumnya begitu. Nggak ribut, pindah semua, pindah. Terus kita ngalah. Habis itu dia jalan enak. Loh, subhanallah. Berhenti mestinya dia berhenti tuh, hilangin semua sekarang nih, lancarin. Nggak boleh warga saya nggak boleh satupun orang yang terhambat. Kalau satu orang berdoa, ya Allah hukum orang ini, bahaya tuh pemimpin. Masyarakatnya kan terzalimi. Apalagi tambah bayar pajak, membayar ini segala macam, ini tanggung jawab berat hari kiamat ini. Berat. Jangan dianggap remeh teman-teman sekalian. Maka kita lihat di sini bagaimana perilaku Umar. Akhirnya Abdurrahman bilang, sekarang kalian berlima silakan milih. Apa yang mereka buat? Mereka sepakat masing-masing mencari atau menyebutkan tentang saudaranya yang mereka tahu, yang pernah Nabi SAW sampaikan. Fadilah, misal, sekarang kita sebutkan Utsman. Ali sebutkan, saya pernah dengar Rasulullah bersabda tentang Utsman begini. Talha menyebutkan tentang Utsman. Si Abdurrahman sebutkan. Semua sebutkan. Lalu ditulis oleh Abdurrahman. Fadilah-fadilahnya. Sudah selesai Utsman, semua sudah habis ya. Kata lagi hadisnya, Ali sebutkan. Abdurrahman mengundurkan diri. Kemudian si Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, sebutkan semuanya. Ternyata dari 5 orang ini kandidat, yang mengerucut paling banyak hadisnya cuma Utsman sama Ali. Dan Utsman unggul 2 buah hadis dari Ali. Yang Nabi SAW mengatakan sesungguhnya, tidakkah saya malu dengan orang yang malaikat malu padanya? Dan juga hadis tentang pembiayaan perang yang kata Nabi SAW tidak ada lagi yang bisa menahan Utsman masuk surga kecuali setelah apa yang dilakukan pada hari ini. Karena dia menyumbang 990 ekor kuda, 10 ekor unta. Lalu dia sumbangkan sekian miliaran uang. Kalau kita hitung sekarang, gitu kan? Sekian ribu dinar, ratusan ribu dinar disumbangkan untuk perang. Maka mereka bilang, Utsman nggak bisa nolak, kau jadi khalifah. Dipaksa jadi khalifah. Nggak bisa. Awalnya saling nolak nih, enggak, saya nggak mau, kamu aja. Saling nunduk. Utsman nggak bisa nolak. Amir Mu'minin Umar nunggu depan sama pedang ini. Nggak nunjuk, hilang leher kita, gitu kan? Buka pintu. Umar langsung tanya, bagaimana? Utsman, baik, alhamdulillah yang telah melepaskan tanggung jawab saya hari kiamat. Kata Umar, nunjuk orang yang terbaik. Udah, mati Umar, Utsman langsung jadi khalifah. Nggak ada ribut, nggak ada demo, nggak ada kampanye, nggak ada apa-apa. Udah, jadi pemimpin, adil, aman semuanya. Utsman mati, masyarakat Madinah masih ingat dari kandidat tadi yang Umar taruh, yang nomor 2 siapa? Ali. Nggak usah repot-repot lagi, udah Ali aja langsung, selesai urusannya. Udah nggak ada ribut-ribut.
Gitu. Sudah aman semuanya. Ali memimpin. Gitu. Seperti itulah. Dan kita disuruh ikuti sunnah Nabi SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Ini Khulafaur Rasyidin contohnya. Dan ini sistem masyura namanya. Bermusyawarah. Amir Mu'minin bermusyawarah dengan beberapa orang saja. Atau memang komunitas dibentuk, ulama-ulama ngumpul lalu mereka menunjuk satu orang di antara mereka. Lalu teman-teman kita sedang bicara ulama Rabbani ya. Ulama Rabbani itu ulama memang yang asalnya berhak mendapat predikat ulama. Jangan cuma warisan. Ayahnya kiai jadi kiai juga dia. Atau tiba-tiba bisa baca 2 ayat, 3 hadis, oh ustadz. Udah. Saya kadang-kadang bingung, ada orang dipanggil ustadz. Begitu saya dengar bacaan ayatnya salah. Ngomong nggak jelas hadisnya dari mana riwayatnya. Bagaimana caranya bisa mudah kita dapat gelar ini? Yang lebih unik lagi, Pak Haji. Jangan tersinggung ya, kalau ada di sini. Tersinggung pun enggak apa-apa lah, apa boleh buat. Ini haji, ini pergi haji ke Saudi 40 hari, tiba-tiba pulang jadi ustadz. Dari mana ini? Tiba-tiba jadi alim. Tiba-tiba sudah berfatwa. Dari mana ini teman-teman sekalian? Orang pergi haji itu datang, makan, minum di hotel, pergi masjid, sholat, kadang-kadang sekali-sekali pengajian. Dari mana bisa dapat predikat sertifikat ustadz ini? Kecuali dasarnya kalau memang dia punya background ilmu agama, kalau enggak, gimana caranya? Kan gitu. Ini satu hal yang harus kita perbaikin nih. Jadi harus memang ulama Rabbani. Hafal Al-Quran 30 juz, hadis yang dihafal. Sampai Imam Ahmad mengatakan kalau orang mau jadi tolok ukur imam madhab, bisa jadi rujukan, dia harus hafal 500.000 hadis. Antum sudah hafal berapa hadis? Bahkan kadang-kadang subhanallah saya ngajar Bulughul Maram di beberapa tempat, sudah hadis 1300 sekian. Saya tanya, Bapak Ibu, ini sudah 1300, sudah berapa yang dihafal? Hehehe, tawa. Cuma cingir. Nggak tahu yang dihafal berapa. Terus tiba-tiba mau jadi pemimpin. Gimana caranya nih? Gimana caranya? Nggak mungkin. Ini kita bicara ideal ya. Saya sedang bicara tadi pemimpin yang ideal ini. Kalau mau ideal memang begitu. Harusnya seorang alim. Pasti teman-teman kalau seorang alim yang Rabbani, udah nggak perlu dikhawatirkan tuh masalah adanya diskotik, adanya bar, adanya maksiat zina di sana sini. Udah nggak ada lagi semua itu. Pasti dia akan hapus gitu kan. Dia akan hapus, dia tahu itu haram, dia tanggung jawab hari kiamat. Pasti akan ada kemakmuran karena dia tahu, gitu kan. Bahwasanya dia harus berlaku adil. Dia harus menjalankan ini tanggung jawab hari kiamat. Satu orang aja bertanggung jawab. Satu orang jadi musuh kita hari kiamat cukup menghabiskan seluruh pahala kita. Bagaimana kalau satu kota? Bagaimana kalau satu negara? Gak gampang itu teman-teman. Tunjuk saya, pilih saya bagaimana? Kamu siap nggak ini? 200 juta lebih Indonesia ini. Tanggung jawabnya berat loh itu. Nggak gampang. Benar nggak? Nah ini poin penting. Nah seorang alim ulama teman-teman, dia sangat tahu, dia khawatir sekali, hati-hati. Umar bin Khattab pun karena dia seorang alimnya sahabat, sampai Nabi SAW pernah mengatakan apa? Aku bermimpi melihat Umar memiliki pakaian yang sangat panjang, sampai melampaui badannya. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apa anda takwilkan? Kata Nabi SAW, ilmu yang luas. Ilmu yang luas. Sahabat kalau punya masalah kembali kepada Abu Bakar dan Umar. Kalau mereka sudah meninggal kembali kepada Uthman dan Ali. Memang begitu. Memang begitu mereka. Kan nyaman ya kalau memimpin kita seorang alim, kita mau tanya hukum bisa, rumahnya selalu dibuka, sambut orang, dia isi pengajian di sana sini. Nggak sulit ketemu sama dia. Ali bin Abi Thalib itu teman-teman waktu jadi khalifah, itu dia setiap hari, tiap hari kalau habis mandi segala pagi, keluar ke pasar Madinah. Kalau dia pindah di Kufah, dia pergi ke Kufah, di pasar Kufah. Apa yang Ali kerjakan teman-teman sekalian? Dia lihat ada muslim lagi mau angkat barang di untanya, dibantu sama Ali. Khalifah ngangkat barangnya, bantu. Ada yang kudanya tidak mau, lagi rewel, didekati sama Ali, dielus-elus supaya bisa dipakai. Begitu. Akhirnya orang ketemu sama Ali, ketemu sama Uthman, ketemu sama Umar, nggak dianggap sebuah yang istimewa. Kayak kita sekarang, kalau kita dekat saja, auranya pemimpin luar biasa. Gitu. Susah ketemu gitu. Sama dulu nggak ada itu, sama sekali nggak ada. Semua oke-oke saja, karena mereka jalan sama-sama. Sampai Umar bin Khattab mengatakan syarat jadi gubernur di zaman Umar. Umar mengatakan kalau teman-teman yang sempat ikut pengajian saya kemarin tabligh akbar masalah Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu sahabat Nabi salah satu sahabat Nabi yang mulia
dan juga ini adalah gubernur terbaiknya Umar. Kata Umar, saya mau tunjuk Hims. Hims ini salah satu wilayah di negeri Syam, masyarakatnya rewel. Setiap Umar kirim satu orang, ya Amir Mu'minin gak baik nih, ganti. Sama Umar dicopot lagi. Maka Umar bilang, saya butuh pemimpin sekarang yang tegas, berilmu, halal-halal, haram-haram, membuka, memenuhi kebutuhan masyarakatnya, membuka pintu rumahnya selalu untuk orang yang mengeluh. Siapa yang kalian maksud? Siapa yang kalian tunjuk? Mereka, siapa nih Amir Mu'minin? Mau cari siapa? Cari dari sahabat Nabi yang masih hidup. Sampai ngerucut kepada Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Waktu Umair ini lagi jihad, lagi di medan perang. Panggil sama Amir Mu'minin Umar. Hai Umair, saya mau tunjuk kau jadi gubernur. Ya Amir Mu'minin, maafin, jangan jadi gubernur, saya nggak mau. Tunjuk saya jadi pasukan perang, tunjuk saya pemanah, bawa batu, jangan jadi gubernur, saya nggak mau. Nggak bisa, ini perintah saya, harus kau jalankan. 1 tahun dia pergi ke Hims, aman semuanya. Bagaimana tidak? Rumahnya terbuka. Dia waktu tiba di sana, dia nggak pakai rumah khusus, rumah dari tanah liat dibangun sama dia, dibebasin tanahnya, dia bayar pakai duitnya, dia bangun rumah kecil. Ini rumahnya gubernur, silakan datang kalau butuh apa-apa. Dia cuma punya di rumahnya sampai waktu dia meninggalkan 1 tahun, dia dipanggil oleh Umar bin Khattab kembali ke Madinah. Dia cuma punya ember untuk mandi, panci yang dia pakai masak, dengan dia pakai jalan kaki, nggak punya keledai, pakai baju di badannya itu, yang dia gonta-ganti beberapa lembar baju saja. 1 tahun Umar bin Khattab nggak dapat berita dari Umair. Wilayah-wilayah lain sudah kirim hasilnya. Hasil ghanimah dari peperangan dengan orang kafir, hasil pendapatan negara wilayah itu. Maka Umar bin Khattab kirim surat, hai Umar, hadap saya. Menghadap datang. Umair datang, waktu dia mau datang, rumahnya dihibahkan untuk orang, nih, ambil aja rumah saya. Sama masyarakat situ, kena tanah ini dia beli, rumah itu dia bangun. Ini ambil, buat hibah, buat orang miskin dikasih. Lalu dia bawa embernya, dia bawa bajunya, dia jalan kaki ke Madinah. Sampai tiba di Madinah lesu. Ini negeri Syam ke Madinah teman-teman sekalian, perjalanan luar biasa 1 bulan. Naik kuda, jalan kaki bisa 3 bulan. Sampai tiba di Madinah berdebu, kotor semua. Tidak ketemu sama siapa-siapa, ada istrinya dan anaknya di Madinah. Dia tidak ketemu, dia datang langsung ke masjid ketemu sama Umar. Umar lihat, wahai Umar, kenapa kau begini buruk? Apa kau tidak ada tungganganmu? Dia bilang tidak ada Amir Mu'minin. Masyarakat Hims tidak hadiahkan kepada kamu keledai, kuda, bisa kau naikin? Dia bilang tidak ada. Saya tidak minta, mereka juga tidak tawarkan. Saya nggak perlu itu. Lalu apa yang kau bawa? Dia bilang, saya bawa dunia. Umar bin Khattab pikir dia bawa harta banyak. Apa dunia itu? Dia bilang, ini seember air yang saya pakai. Ini panci-panci yang saya pakai masak. Ini baju saya. Mana hasil negaramu? Semua saya sudah bagikan. Dan demi Allah Amir Mu'minin, kalau tertinggal satu dirham pun, saya akan antarkan kepada anda. Saya berikan kepada haknya masing-masing. Lalu kata Umar, panjangkan jabatannya Umair. Kata Umair, tolong, stop. Saya udah nggak mau lagi. Saya udah nggak mau. Izinkan saya pergi tinggal sama istri anak saya di pinggir kota Madinah, di pinggir, di kebun-kebun, ada kebun saya, ada kebunnya kecil. Saya mau tinggal sana memang, sudah cukup. Saya nggak mau lagi. Maka Umar bilang, baiklah. Lalu Umar ingin tes Umair. Umair lagi, ini Umair ini 1 tahun nggak ada laporan. Jangan sampai dia curang. Maka diutus seseorang bernama Harith. Beberapa hari kemudian, coba kamu jadi tamunya Umair. Bawa ini 1 kantong 1000 dinar. Bawa ke sana. Harith ini tidak dikenal oleh Umair. Umair ini rupanya tinggal di kebun kurmanya, kecil kebunnya, ada rumahnya kecil dari tanah liat. Dia selalu buka setiap pagi. Ada orang lewat, kalau istrinya siapin makan apa dipanggil. Ayo saudaraku makan, silakan mampir. Orangnya luar biasa, baik sekali. Lewat Harith, sengaja pas dia lewat, pintu rumah dibuka. Umair bilang, hai saudaraku mampirlah. Harith memang mau datang jadi tamu. Ya, saya mampirlah. Kata Umar bin Khattab, hai Harith, lihat perhatikan keadaannya. Kalau kau lihat keadaannya susah, bantu dia dengan 1000 dinar ini. Tapi kalau kau lihat keadaannya mampu, ya sudah nggak usah. Laporkan aja kepada saya. Tinggallah Harith selama 3 hari. Harith bilang, saya tidak lihat kecuali beberapa sak gandum, beberapa kilo gandum untuk buat roti dengan beberapa butir kurma. Dan Umair pada saat melihat ada Harith, semua dibuat masakan, seakan-akan masakan mereka banyak padahal tidak ada. Dan Harith tahu itu, dihidangkan kepada Harith. Harith makan. Sampai Umair, istrinya sama anaknya kelaparan 3 hari. Setelah 3 hari kata Umair apa? Wahai Harith, maaf saya harus sampaikan. Bisa nggak kamu cari muslim yang lain untuk kamu menjadi tamu? Saya sudah kehabisan makanan, nggak bisa biaya hidupmu.
Kata Harith, saya utusan Amir Mukminin dan dia menyuruh saya berikan 1000 dinar ini. Kata Umair, saya nggak butuh, bawa kembali. Saya nggak butuh itu. Lalu istrinya, Umair teriak dari dalam, wahai Umair, kalau kau nggak butuh, ambil saja, berikan kepada orang yang tidak mampu. Istrinya bilang dari dalam. Kata Umair, saya nggak punya kain atau tempat wadah untuk menampung. 1000 dinar banyak. Lalu istrinya lemparin sebuah kain tua dari dalam, ditaruh, lalu ditaruhlah 1000 dinar. Lalu kemudian tidak nunggu, pada saat itu dia jalan, dia keliling di sekitar kebunnya orang miskin, dibagiin semua, nggak tak 1 dinar pun dah 1 dinar pun ditinggalkan. Harith lihat tuh, Harith kembali. Kata Umar, bagaimana kau lihat? Ya Amir Mukminin, nggak ada orang kayak manusia ini. Dia kelaparan sama istri anaknya dan saya dikasih makan. Saya kasih 1000 dinar, nggak dipakai sama dia. Dibagi-bagiin orang miskin. Dan sepakat suami istri. Istrinya juga begitu. Nah, ini istri yang luar biasa. Kalau sekarang kan, sebentar. Buat saya mana? Sisipin dulu buat istri gitu kan. Beli mobil, beli perhiasan, ini nggak ada. Ayo Umair, bagi. Kasih kepada orang yang tidak berhak, orang yang berhak. Maka luar biasa, sampainya Umar memberikan julukan Umair, orang yang jarang tidak ada lagi. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi luar biasa memang, mereka tahu itu tanggung jawab. Nah ini ideal. Dan ini hanya bisa muncul dari para figur ulama ini. Gak bisa orang awam bisa begini perilakunya nih. Susah. Orang yang sudah mengenal Allah. Karena Allah mengatakan, innama yakhshallah min ibadil ulama. Orang yang paling takut dan tunduk sama Allah adalah para ulama itu. Yang paling takut itu karena mereka faham. Baca dalilnya, tahu, renungi, dia belajar, hidupnya dihabiskan untuk ilmu, maka dia tahu itu, dia takut, dia nggak berani.